magical guardians of the earth into a champion. And in your anger rule until it became uncontrollable. Selamat datang kembali di channel BBM, bahas-bahas movie. Video kali ini kita akan membahas alur film tentang manusia super yang telah tertidur 5000 tahun lamanya. Film yang sangat seru ini dari Warner Bros yang berjudul Black Adam yang rilis pada tahun 2022. Film ini disutradarai oleh Yomei Collet-Serra. Dibintangi Dwayne Johnson, Pierce Brosnan, Sarah Sahih, dan bintang-bintang lainnya. Film ini mengisahkan tentang manusia super kuno yang dibebaskan dari penjara sihirnya oleh sekelompok arkeolog untuk membebaskan bangsa Kandak dari sindikat kejahatan tentara bayaran dari seluruh dunia yang disebut Intergang. Daripada penasaran, langsung saja kita simak alur ceritanya. Before Babylon, before the pyramids. Di awal film kita diperlihatkan seorang bocah yang menceritakan bahwa di tahun 2600 sebelum Masehi, tepatnya di tanah Kandak. Negeri Kandak sangat begitu maju sampai berabad-abad, namun negeri Kandak dipimpin oleh seorang raja zalim bernama Ekten. Ekten memperbudak rakyat Kandak. Rakyatnya dipaksa untuk menambang sebuah batu langka yang disebut Batu Eterneum. Raja Ekten berniat menciptakan batu langka itu menjadi mahkota Sabat yang akan membuatnya mempunyai kekuatan yang mengerikan, bahkan lebih kuat dari iblis. It would make Acton invincible. Hingga suatu hari seorang budak berhasil menemukan batu Eternium yang dicari-cari selama ini, yang membuat budak lain mencoba untuk merebutnya dengan harapan mendapatkan hadiah dari sang raja. Seorang bocah laki-laki bernama Hurut merasa kasihan dan mengantarkannya ke prajurit untuk menyerahkan batu tersebut. Akan tetapi bukannya mendapatkan hadiah, budak itu malah ditikam dan dilemparkan ke jurang. Ayah Hurut kemudian datang dan menariknya sambil memintanya agar tidak mencoba menjadi pahlawan, apalagi sampai ikut campur dalam urusan budak lain. Namun Hurut merasa kasihan terhadap rakyat Kandak yang menderita. Dia merebut kembali batu itu dan kabur dari kejaran para prajurit sebagai simbol perlawanan rakyat. Namun akhirnya Hurut berhasil tertangkap para prajurit dan akan dijatuhi hukuman mati. Namun sesuatu yang aneh terjadi. Hurut membuat tanda segitiga menggunakan tangannya yang diikuti oleh budak lain. Saat hampir dipenggal, bocah itu diculik oleh Dewan Penyihir Shazam. Rupa-rupanya Dewan Penyihir ini telah memilih bocah ini sebagai orang yang berhak mewarisi kekuatan Shazam, sehingga kini Hurut memiliki kekuatan super sebagai Dead Adam. The magical guardians of the earth into a champion. Namun bukannya menjadi pahlawan Dead Adam, bocah itu malah kembali menggunakan kuotanya untuk membunuh Raja Ekten tepat setelah mahkota Sabak selesai dibuat dan akan dipakai Raja Ekten. And in your anger rule until it became uncontrollable. Lalu terjadilah pertarungan dahsyat di istana dan menghancurkan seisinya, dan ia pun berhasil menang. Mahkota itu disembunyikan oleh Dewan Penyihir agar tidak jatuh ke tangan yang salah. Sejak saat itu sang pahlawan Kandak menghilang dan tidak diketahui keberadaannya. Scene pun berganti memperlihatkan kota Kandak masa kini. Kota Kandak sekarang sedang krisis karena jatuh di tangan para sindikat tentara bayaran dari seluruh dunia yang disebut Intergang, yang membuat seluruh warga Kandak beberapa tahun terakhir dilanda ketakutan. Pada malam hari para Intergang memberlakukan jam malam dengan sangat ketat. Sekelompok arkeolog di dalam mobil yang berisi 3 pria dihadang oleh petugas Intergang di pos keamanan. Ternyata petugas itu sedang mencari buronan wanita yang bernama Adriana Thomas. Tetapi pemeriksaan itu terganggu karena ada seorang bocah bernama Emon yang sengaja menabrak petugas, sehingga ketiga pria itu bisa lolos tanpa pemeriksaan.
Setelah lolos, tiga pria itu ternyata diam-diam membawa Adriana, sedang Amon merupakan putra dari Adriana yang juga ikut berpartisipasi agar mereka lolos dari pos keamanan. Ketiga pria itu adalah Karim, kakak Adriana, Semir dan Ismail. Mereka lalu melanjutkan misi rahasianya dengan pergi ke sebuah goa yang konon kabarnya sebagai tempat tersimpannya mahkota Sabak agar bisa dilakukan penelitian. Di sana Adriana, Semir dan Ismail pergi masuk ke dalam goa, sementara Karim menunggu di dalam mobil. Setelah cukup lama di dalam goa, Ismail mengatakan ke Adriana kalau Semir pergi keluar karena tak kuat dengan tempat yang sempit. Namun tak berapa lama Semir tiba-tiba terjatuh dari tebing tepat di depan mobil Karim. Kemudian keluarlah anggota Intergeng untuk menangkap Karim. Sementara di dalam goa, Adriana dan Ismail menemukan batu berukir di lantai berupa tulisan mantra-mantra kuno yang menyebutkan bahwa jangan mengucapkan mantra ini agar Ted Adam mengalami tidak terbangun dari tidur panjangnya. Tidak jauh dari tulisan tersebut, Adriana dan Ismail akhirnya menemukan mahkota Sabak yang melayang di antara dua batu besar. Namun setelah Adriana berhasil mengambil mahkota itu, tiba-tiba Intergeng datang ingin menangkap mereka. Karena tidak mau Karim dan Ismail dibunuh, Adriana pun menyerahkan dirinya tepat di atas tulisan mantra. Adriana lalu berpura-pura menyampaikan pesan kepada putranya, padahal dia sengaja mengucapkan mantra kuno untuk membangunkan Ted Adam dengan mengatakan Zazam. Shazam! Seketika itu juga petir menyambar goa dengan disusul munculnya Ted Adam. Salah satu anggota Intergeng lalu mendekati Ted Adam untuk menangkapnya. Namun Ted Adam langsung mencekiknya dan menghancurkannya dengan kekuatan petir. Melihat hal itu, para anggota Intergeng lainnya kemudian menembak Ted Adam. Tetapi peluru yang ditembakkan sama sekali tidak mempan pada tubuh Ted Adam. Ted Adam kemudian membantai para anggota Intergeng dengan kekuatan supernya. Ia juga menyelamatkan Adriana yang membuat Adriana berpikir bahwa Ted Adam adalah pahlawan kandak. Adriana dan Karim lalu pergi meninggalkan Ismail sambil membawa mahkota Sabak, sedangkan Ted Adam dikepung oleh pasukan Intergeng saat baru keluar dari dalam goa. Ratusan anggota Intergeng kemudian mulai menyerang Ted Adam dari berbagai penjuru, tetapi Ted Adam malah memamerkan kekuatan supersoniknya, di mana dengan mudahnya ia menarik helikopter dan melemparkannya hingga menyetrum puluhan anggota Intergeng dan memainkan bahan peledak yang menyebabkan ledakan besar terjadi seketika. Setelah mengalahkan para Intergeng, Ted Adam lalu mendekati mobil Adriana. Tetapi di saat itu juga salah satu anggota yang masih hidup diam-diam menembakkan bazooka dengan peluru berbahan eternium ke arah mereka. Namun untungnya Ted Adam berhasil menangkap peluru bazooka tersebut dan malah meledakkan bom itu ke perutnya sendiri. Peluru itu ternyata dapat melukai Ted Adam karena mengandung eternium yang artinya kelemahan Ted Adam adalah eternium. Lalu dengan susah payah Ted Adam kemudian membunuh para anggota Intergeng itu dan pergi ke kota Kandak. Tetapi sayangnya ia jatuh tak tersadarkan diri karena lukanya yang cukup parah. Merasa kasihan, Adriana pun memutuskan untuk membawa Ted Adam pulang ke rumahnya. Di sisi lain, Ismail ternyata masih hidup dan yang lebih mengejutkannya lagi, ia secara diam-diam memimpin para Intergeng dan ingin mendapatkan mahkota Sabak. Scene pun berganti memperlihatkan pemimpin pemerintah Amerika sekaligus pemimpin pasukan Justice Society of America bernama Amanda Waller mengetahui tentang kejadian di Handak dan menghubungi Carter Hale Hawkman tentang kekacauan yang disebabkan Ted Adam. Carter pun segera mengumpulkan timnya yang terdiri dari Maxine Honkel atau Siklon dengan kekuatan yang bisa mengendalikan angin dan suara. Lalu ada Atom Semester yang bisa mengubah tubuhnya menjadi raksasa dengan setelan jasnya yang diwarisi dari pamannya. Kemudian juga ada Ken Nelson atau Dr. Fate dengan helm magisnya yang sangat kuat.
Mereka lalu pergi menuju negeri Kandak menggunakan pesawat logam yang tidak mudah dihancurkan. Sementara itu, Ted Adam terbangun di kamar Emon yang sudah lama terobsesi dengan superhero joystick Flick dan sangat bersemangat saat melihat kekuatan Adam. Begitu terbangun dan Adam terkejut melihat pantulan di cerminnya, ditambah lagi pernyataan Amon bahwa Adam sudah tertidur selama 5000 tahun. Adam lalu berjalan melewati tembok dan bertemu dengan Adriana serta Karim. Adriana menjelaskan bahwa kondisi keadaan Handak sekarang yang diambil alih oleh Intergang. Para Intergang yang memiliki senjata dan kendaraan canggih membuat para warga tak mampu untuk mengalahkan mereka. Karena kondisi seperti inilah, Adriana meminta Adam untuk kembali menjadi pelindung Handak serta menyingkirkan para Intergang. Namun Adam menegaskan kalau dirinya bukanlah seorang pahlawan dan Adam lalu terbang ke kota untuk melihat patungnya yang besar terpampang di tengah perkotaan. Sementara itu, Amon yang ingin membuktikan bahwa pahlawan Handak sudah kembali sengaja mencari keributan dengan para Intergang. Hal itu membuat Adam turun tangan untuk membela Emon dan menghajar para anggota Intergang. Di saat Adam sedang membawa dua Intergang ke udara, pesawat Justice Society tiba-tiba datang di mana Hawkman serta Dr. Fat keluar dari pesawat untuk menyelamatkan kedua Intergang yang sengaja dijatuhkan oleh Adam. Setelah berhasil menyelamatkan dua anggota Intergang, keberadaan Justice Society malah kurang disenangi oleh para warga Kandak karena bangkitnya pahlawan Kandak sangat membantu untuk mengalahkan para Intergang. Tidak seperti Justice Society yang menginginkan agar Adam tidak ikut campur dalam memberantas Intergang, sebab merekalah yang nantinya akan memproses para Intergang secara hukum. Karena perdebatan itulah Adam, Hawkman dan Dr. Fat terlibat dalam pertarungan yang sangat sengit. Di tengah pertarungan keduanya kewalahan karena kekuatan dan Adam sangat melebihi standar manusia super. Hawkman pun akhirnya memerintahkan Cyclone dan Smasher untuk turun membantu mengalahkan Ted Adam. Namun meskipun begitu mereka sama sekali tidak membuat Ted Adam melemah. I'll be right there. I can't hold it much longer. Sampai akhirnya Smasher merubah tubuhnya menjadi besar lalu memukul Ted Adam dari belakang dengan tinjunya. Tetapi hal itu tak bertahan lama. Adam lagi-lagi bangkit lalu memukul Smasher sampai ia tak sadarkan diri. Setelah itu Ted Adam pergi ke istana Handak yang kini sudah terbengkalai. Dr. Fat kemudian memilih fokus mengejar Adriana karena merasakan keberadaan mahkota sabak ada di dalam tasnya. Namun hal itu malah membuat Adriana semakin marah mengingat selama 27 tahun warga Kandak sudah mengalami ketakutan dan selalu terintimidasi oleh para Intergang. Tetapi tidak terlihat satu pahlawan pun untuk menghentikannya. Sampai akhirnya muncullah Ted Adam dan dengan entengnya Justice Society malah ingin menghentikan Ted Adam. Hawkman lalu mengungkapkan kebenaran ke Adriana bahwa Adam sebenarnya bukanlah pahlawan melainkan hanya seorang yang hilang kendali atas kekuatannya 5000 tahun yang lalu dan hampir menghancurkan sebagian besar wilayah Kandak. Menyadari hal itu, Adriana serta anggota Justice Society pun menemui Adam untuk menanyakan kebenaran yang baru saja diceritakan oleh Hawkman. Setelah bertemu Ted Adam menceritakan kisahnya, di mana saat Adam mendapatkan kekuatannya, ia memilih balas dendam kepada Raja Ekton. He arrived at the palace to challenge him.
Ia melepaskan kekuatannya untuk membunuh Raja Ekton, namun kekuatannya itu tidak terkendali hingga menghancurkan istana bahkan hampir memusnahkan wilayah Kandak. Karena itulah para dewan penyihir menghukumnya dengan memenjarakan Adam di gua tempat Adriana menemukannya saat itu. Sementara itu, Amon yang membawa mahkota Sabak tiba di rumah dan mendapati Ismail berada di sana. Ismail yang kini mengincar mahkota itu langsung menodongkan pistolnya ke Amon. Tapi Kemir segera menyerang Ismail agar Amon bisa melarikan diri. Sayangnya Kemir tertembak oleh Ismail di bagian perutnya. Para intergeng lalu memburu Amon untuk mendapatkan mahkota Sabak. Don't shoot him, I need him! Sedangkan Amon mencoba menghubungi ibunya kalau dirinya sedang dikejar-kejar oleh Ismail serta pasukan intergeng. Adriana pun memohon kepada Ted Adam untuk menyelamatkan putranya. Tanpa pikir panjang Adam pun pergi ke rumah untuk menyelamatkan Amon dan menghajar pasukan intergeng. Di saat Adam sibuk memukuli intergang, Ismail berhasil mendapatkan Amon tetapi tidak dengan mahkotanya, jadi Ismail pun menyandera Amon sebagai alat negosiasi dengan menggunakan motor terbangnya yang memiliki kecepatan tinggi. Menyadari kalau Amon diculik, Adam pun meninggalkan yang lainnya dan terbang mengejar Ismail bersama tim Justice Society. Smasher, Cyclone, what are you waiting for? Yeah, that was not cool! Slow down! Hey! Careful, dude! I almost hit you! Me and you. Roger. Beberapa kali Adam menangkap anggota intergeng, tetapi sayangnya ia tidak menemukan keberadaan Amon. Adam lalu mengejar salah satu intergeng yang terbang dengan kecepatan sonik sampai akhirnya ia berhasil menangkapnya dan jatuh di negeri Cina. Namun sayangnya Amon tidak ditemukan oleh Adam dan ternyata Amon berada di dalam truk yang sedang menuju ke tambang milik intergeng. Di tempat lain, Dr. Fit pergi ke rumah Adriana. Di sana ia menemukan Karim yang tergeletak dengan luka tembak di bagian perutnya. Dr. Fit mengatakan bahwa Karim akan baik-baik saja, karena kematian Karim bukanlah disebabkan oleh peluru melainkan akan dikarenakan sengatan listrik. Setelah itu Dr. Fit, Adriana, Adam dan Hawkman kembali berkumpul dengan dua tawanan intergang. Adam pun segera membawa terbang dua intergeng itu ke awan untuk diinterogasi tentang keberadaan Amon, dengan ancaman jika mereka tidak menjawab pertanyaannya maka Adam akan menjatuhkan mereka. Salah satu dari mereka menjawab bahwa Ismail membawa Amon ke sebuah tambang milik intergeng, namun Adam malah menjatuhkan keduanya begitu saja. Hal itu membuat Hawkman kewalahan karena harus menyelamatkan dua anggota intergeng tersebut. Hawkman lalu memprotes Adam yang selalu bertindak gegabah dalam melawan musuh. Keduanya pun ribut hingga mengobrak-abrik tempat Adriana. Here we go. Sampai akhirnya Ted Adam tak sengaja memukul sebuah lemari yang di dalamnya terdapat mahkota Sabak yang disembunyikan oleh Amon. Mereka semua kemudian terbang ke tambang intergang. Di tengah perjalanan Adriana dan Cyclone menafsirkan tulisan yang ada di pinggiran mahkota yang berbunyi hidup adalah satu-satunya jalan menuju kematian. Sementara itu Dr. Fate mengatakan tentang penglihatan dari helmet ajaibnya kepada Hawkman, di mana ia melihat Hawkman mati dalam pertempurannya kali ini. Meskipun begitu Dr. Fate berharap akan ada cara untuk mengubah masa depan sehingga dapat mencegah terbunuhnya Hawkman di sana. Ketika mereka hampir sampai ke tambang, Hawkman membuat sebuah rencana untuk mengepung intergang, tetapi saat mereka berunding, Ted Adam malah sudah sampai di tambang lebih dulu dan menghancurkan beberapa fasilitas tambang. Ia lalu menemukan Amon bersama Ismail, tetapi mereka ada di dalam sebuah perisai Eternium yang tidak bisa ditembus oleh Adam. Adriana dan tim Justice Society kemudian datang untuk bernegosiasi dengan Ismail.
Setelah sepakat, Adriana memberikan mahkotanya kepada Ismail dan meminta Ismail untuk melepaskan Amon. Namun bukannya melepaskan Amon, Ismail malah ingin menembak Amon. Ia lalu mengungkapkan identitasnya yang ternyata keturunan terakhir dari Raja Ekton. Alasan Ismail merebut mahkota Sabak yaitu untuk menjadi raja dan menguasai wilayah Kandak selanjutnya. Begitu Ismail menarik peletou pistolnya, Ted Adam segera meluncur untuk menangkis pelurunya. Sedangkan tim Justice Society menyelamatkan Amon dan Adriana, dan Adam lalu datang dengan kekuatan supernya tepat saat Ismail memakai mahkotanya dan menyebutkan sebuah mantra yaitu hidup adalah satu-satunya jalan menuju kematian, dan ledakan besar pun terjadi. Setelah ledakan mereda dan Adam pergi kembali ke istana Kandak yang kemudian disusul oleh Hawkman, sedangkan Atom dan Siklon berhasil menemukan mahkotanya serta mayat Ismail yang kondisinya sudah hangus terbakar. Di istana, Hawkman menanyakan tentang latar belakang Ted Adam dari Ismail. Adam lalu menjelaskan bahwa Hurut merupakan pahlawan Kandak yang dipilih oleh para dewan penyihir yang sebenarnya. Setelah mendapatkan banyak kemenangan dan menyelamatkan banyak orang, Raja Ekton memerintahkan prajuritnya untuk membunuh orang yang sangat dicintai Hurut, yaitu kedua orang tuanya, atau yang tak lain lagi adalah Adam dan istrinya. Jadi untuk membuat ayahnya tetap bertahan, Hurut memberikan kekuatannya ke Adam dengan mengucapkan kalimat Shazam. Sayangnya setelah kekuatan itu berpindah ke Adam, Hurut terbunuh oleh panah prajurit Ekton. Hal itu pun membuat Adam murka sehingga tubuhnya dilapisi kostum berwarna hitam dan membunuh Ekton tanpa ampun sampai ia tidak menyadari bahwa kekuatannya itu hampir membuat Kandak hancur. And in your anger grew until it became uncontrollable. Wait, but the champion was victorious. Patung yang terlihat di kota Kandak itu juga ternyata bukanlah Adam, melainkan Hurut. Mengingat kalau dirinya sudah membawa kehancuran tanpa melindungi Kandak, Adam pun menyerahkan dirinya ke Justice Society serta melepaskan kekuatannya dengan menyebut mantra Shazam. Shazam. Para anggota Justice Society itu pun lalu membawa Adam ke penjara bawah laut milik Balat untuk ditahan dan mempercayakan kepada kepala penjara bernama Emilia Helcott untuk menidurkan Adam secara serius. Ternyata di sana terdapat banyak sekali manusia super seperti Adam yang sedang ditahan. Setelah itu tim Justice Society membawa Adriana dan Amon kembali ke tanah Kandak. Di tengah perjalanan, Semester dan Siklon tahu bahwa Amon adalah fans berat superhero, jadi mereka pun memberi kain untuk diikatkan ke lehernya agar terlihat seperti superhero. Sementara Dr. Fit kembali mendapatkan penglihatan kalau Hawkman meninggal dalam pertempurannya, padahal misi mereka sudah selesai dan Adam sudah ditahan. Di ruangan lain, Adriana dan Siklon terlihat sedang mengulik kembali arti dari tulisan yang ada di mahkota Sabak. Adriana lalu mengaitkannya dengan mitologi Kandak kalau neraka merupakan cerminan dari diri sendiri. Jadi mereka melihat tulisan tersebut secara terbalik layaknya cermin dan mengartikannya dengan kalimat yang berbunyi kematian adalah satu-satunya jalan menuju hidup. Dari situlah mereka baru sadar bahwa Ismail sengaja menculik Amon karena ia tahu kalau Adam takkan membunuhnya. Karena kematian Ismail merupakan jalan satu-satunya menuju kehidupan. Bersama dengan itu, Ismail yang sudah berada di neraka ditemukan oleh iblis yang disebut sebagai juara neraka. Iblis itu pun mengubah Ismail menjadi Sabak, sesosok iblis bertanduk merah besar yang sangat kuat seperti Valir. Ismail lalu dikirim ke bumi kembali untuk menjalani tugasnya. Justice Society yang menyadari kemunculan Sabak pun kembali ke Kandak dan segera menyerang Sabak. Namun Sabak memiliki kekuatan yang maha dahsyat. Ia berhasil menjatuhkan pesawat Justice Society yang membuat Hawkman serta tim lainnya turun tangan untuk bertarung melawan Valir.
yourself! Pertarungan itu dengan mudah dimenangkan oleh Sabak yang membuat Dr. Fate menyarankan timnya untuk berhenti melawan Sabak. Tetapi Hawkman tidak menyerah begitu saja karena ia tidak takut mati. Saat Hawkman pergi ke istana untuk melawan kembali Sabak, Dr. Fate segera mengunci istananya dengan cermin magis. Setelah itu ia memutuskan pergi melawan Sabak sendirian sebagai pengganti kematian Hawkman. Dr. Fate memberitahu Hawkman bahwa dirinya ingin mati setelah sekian lama tidak mati-mati gara-gara diobati helmet ajaibnya. Hal itu membuat Hawkman merasa sedih karena Dr. Fate adalah rekan yang sangat baik. I see nothing. Okay. Sabak kemudian membangkitkan pasukan dari neraka untuk meneror warga kandang. Whatever happens, Sedang Adriana, Karim dan Amon mengumpulkan para warga untuk bersama-sama melawan pasukan neraka. What are you all standing around for? Dr. Fate lalu pergi menghadapi Sabak sendirian. Defender against darkness and Di samping itu, ia juga berkomunikasi dengan Ted Adam melalui telepati untuk memberitahunya tentang kemunculan iblis Sabak dan hanya Ted Adamlah yang bisa mengalahkannya. Dengan dibantu Dr. Fate, Adam pun langsung bangkit kemudian menghadapi para penjaga tanpa kekuatan supernya. We were wrong. Adam lalu berenang menuju daratan, tetapi ia malah berakhir pingsan karena terkena beberapa tembakan. Di dalam kondisi setengah sekarat, Adam melihat bayangan istrinya serta Hurut dan dengan yakin ingin bergabung dengan keduanya. Namun Hurut memberitahu ayahnya bahwa waktunya belum tepat karena Adam seharusnya yang berada di daratan untuk menyelamatkan kandang. Adam pun langsung mengucapkan Shazam dan kembali mendapatkan kekuatannya sebagai Ted Adam. Shazam. Di tempat lain, Sabat akhirnya berhasil mengalahkan Dr. Fate yang hanya menyisakan helmnya saja. Perisai istana itu pun mulai memudar yang membuat Hawkman dan yang lainnya bisa masuk ke dalam untuk membantu dokter melawan Sabak. Tetapi Sabak lebih dulu membuat ledakan energi yang mengakibatkan ketiganya jatuh di antara runtuhan. Bersamaan dengan itu, Ted Adam muncul dan menantang Sabak. Kostum Ted Adam kini memiliki jubah dan dilengkapi warna emas yang menandakan Ted Adam masih memiliki ciri kepahlawanan. Dalam pertempuran sengit itu, iblis Sabak beberapa kali menggunakan jurusnya ke arah Adam yang membuat Adam mulai kewalahan untuk melawannya. Ketika pandangan Sabak fokus ke arah Adam, Hawkman tiba-tiba muncul sambil menusukkan besi ke dada Sabak. Tetapi sayangnya Sabak menyerang balik Hawkman dengan menusukkan besi itu ke tubuh Hawkman yang membuat Hawkman mati seperti dalam jenayah Dr. Fate dengan helmet ajaibnya. Namun ternyata itu hanya bayangan Hawkman saja karena Hawkman menggunakan helmet ajaib yang pernah ia pelajari tentang kemampuan helm ajaib ini dari Dr. Fate. Dengan 1000 bayangannya, Hawkman kemudian mendorong Sabak ke kursi tahta dan menahannya, sedangkan Adam muncul dari belakang sambil menarik tanduk Sabak. Adam lalu membawa Sabak terbang dan menggunakan kekuatannya untuk membelah Sabak menjadi dua sampai akhirnya Sabak tewas serta menyebabkan para pasukan neraka pun ikut binasa. Setelah berhasil memenangkan pertempuran melawan Sabak, tim Justice Society yang kini tinggal 3 orang berpamitan dengan Ted Adam dan akan kembali ke Amerika. darkness that lets him do what heroes like you.
Sementara warga Kandak bersorak-sorai atas kemenangan Ted Adam, Adam kemudian duduk di kursi tahta untuk menjadi pemimpin Kandak, tetapi ia merasa tidak nyaman dan menghancurkan kursi tersebut. Adam memberitahu Adriana kalau dirinya tidak ingin menjadi pahlawan serta pemimpin dan lebih memilih menjadi seorang pelindung. Ia juga memberitahu Adriana kalau Ted Adam terlalu kuno, jadi ia merubah namanya menjadi Black Adam. Di penghujung film kita diperlihatkan sebuah drone yang dikirim oleh Amanda Waller menemui Black Adam. Waller lalu memperingati Adam agar tidak membuat masalah lagi terutama di luar Kandak. Atau jika tidak maka Waller akan mengirim makhluk yang bukan dari bumi untuk menghajar Black Adam. Tanpa rasa takut Adam malah menantang Waller untuk melakukannya dan mengakhiri percakapan dengan meledakkan drone-nya. Dari balik asap tersebut kemudian muncul sesosok yang mendekati Adam dan ternyata itu adalah Superman. Dan film Black Adam 2022 ini pun berakhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.